Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis lingkungan elektro, isu dampak dari telekomunikasi yaitu telepon genggam. Untuk anggota dari kelompok 4 sendiri ada yang pertama ada Ahmad Dafa Armanda, yang kedua ada Nisa Handayani, ketiga Nisa Saputri, selanjutnya ada Akila Salsabila, ada M. Farhan Hidayat, dan yang terakhir ada Yos Junayonggi. Untuk pembahasan kita, yang pertama itu ada isu dampak lingkungan, yang kedua ada teknologi, yang ketiga hukum, yang keempat adalah dampak sosial, yang kelima dampak ekonomi, dan yang terakhir adalah dampak lingkungan. Next. Untuk isu dampak lingkungan, untuk yang bersangkutan, waktu dan tempat dipersilahkan. Isu dampak lingkungan. Pada industri telekomunikasi yang terus bertumbuh dan dinikmati banyak orang di Indonesia, berdampak besar terhadap lingkungan. Tidak sebatas penggunaan bahan bakar solar untuk mengoperasikan BTS, perilaku masyarakat yang juga suka berganti telepon genggam berakibat banyaknya akan mengakibatkan banyak sekali ditemukan tumpukan sampah komponen telepon genggam seperti baterai, charger, serta penggunaan kertas serta plastik untuk kartu perdana dan isi ulang. Secara tak langsung akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak yang ditimbulkan dari adanya sampah elektronik tersebut, seperti telepon genggam, akan mengakibatkan terjadinya pencemaran udara, yang dimana pencemaran tersebut diakibatkan oleh pembakaran atau pemberian asam dan bahan kimia. Pembakaran atau pemberian asam dari bahan kimia itu bertujuan untuk pemurnian logam-logam yang ada pada telepon genggam tersebut. Selain itu, sampah elektronik yang dibuang sembarangan akan berakhir di tanah maupun di air, dengan melepaskan logam beracun dalam jumlah besar. Sampah tersebut mengandung logam berat beracun seperti merkuri, timbal, barium, kadmium, litium, dan arsenik. Logam-logam tersebut berbahaya bagi makhluk hidup. Logam berat akan masuk ke dalam tanah, mencemari tumbuhan, dan meresap ke dalam batuan ekuifer atau sumber tanah. Nah, pada perairan seperti danau, sungai, teluk, dan laut, logam berat tersebut bisa menyebabkan kematian maupun mutasi genetik serta merugikan makhluk hidup yang berada pada perairan tersebut. Untuk selanjutnya itu pembahasan tentang teknologi. Untuk Yowas Juna, dipersilakan. Ya, teknologi handphone atau mobile phone atau telepon seluler atau telepon genggam dalam bahasa Indonesia adalah salah satu produk teknologi komunikasi dalam bentang teknologi infant di atas. Sesuai namanya, telepon genggam merupakan anak cucu dari telepon, dengan pengertian telepon sebagai perangkat yang berkabel dan statis. Sedangkan telepon genggam adalah penemuan selanjutnya setelah telepon. Jadi telepon genggam tidak saja pula sesuai namanya atau genggam, tetapi telepon genggam bersifat dinamis karena koneksi menggunakan gelombang frekuensi atau tanpa kabel, atau lazim disebut wireless. Dalam gulir waktu, telepon genggam itu sendiri terus bermutasi menuju bentuk yang beragam. Mirip dengan televisi, layar telepon genggam hanyalah layar dengan display yang hitam putih saja, atau monokrom, dan juga sempit serta kasar atau tidak detail. Tapi sekarang layar telepon sudah berwarna dan sangat detail dan jernih berkat GPU atau Graphic Processing Unit. Dalam hal teknologi operator jaringan, telepon genggam juga mengalami kemajuan pesat, yaitu adanya fitur CDMA atau Code Division Multi Access yang ditemukan untuk menemani teknologi GSM. Selain itu ada juga TDMI, yaitu Time Division Multiple Access yang tidak begitu populer. Fitur-fitur unik juga terintegrasi dengan sebuah telepon genggam seperti layar sentuh, kamera, MP3 player hingga
termodifikasi terintegrasi dengan detonator bom. Model arus kecepatan data GPRS Edge 3G hingga 3G 3,5G atau HSDPA. Kemudian adanya teknologi baru yang dimana memiliki kecepatan yaitu 42 Mbps yang mampu sekejap mata mengirimkan video streaming ke belahan bumi lainnya dengan kecepatan 1000 Mbps. Langsung saja untuk pembahasan hukum akan dipresentasikan oleh Anissa Handayani. Dipersilakan. Selanjutnya, hukum. Permasalahan terkait penggunaan telepon genggam atau telepon seluler di Indonesia itu sudah diatur dalam yang pertama itu ada Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pada poin pertama ini sudah mencakup tentang keseluruhan aturan tentang penggunaan telepon seluler secara keseluruhan. Yang kedua itu pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 terkait Undang-Undang Hak Privasi menyatakan jika seorang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan juga harta benda yang di bawah kekuasaannya. Kemudian yang ketiga ada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada poin kedua dan ketiga ini merupakan poin tentang privasi dari penggunaan telepon genggam. Kemudian yang keempat itu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkatan jalan. Yaitu pada pasal 106 ayat 1 yaitu yang dimaksud dengan penuh konsentrasi adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk dan menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan. Kemudian yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, di mana di sini penggunaan gadget harus diatur untuk anak yang di bawah umur, karena itu akan memiliki dampak negatif bagi anak. Selanjutnya yaitu untuk dampak sosial dari penggunaan alat telekomunikasi telepon genggam. Untuk Akila, dipersilakan. Selanjutnya itu dampak sosial penggunaan telepon genggam. Penggunaan telepon genggam atau handphone sudah banyak digunakan baik di kalangan anak-anak, remaja, ataupun dewasa. Memiliki handphone menjadi kebutuhan primer. Di Indonesia, kurang lebih 60 juta pengguna dengan pertumbuhan 22,3%. Penggunaan telepon genggam atau handphone sendiri memiliki dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama itu dampak positif. Dengan adanya telepon genggam, orang-orang dapat melakukan komunikasi jarak jauh, mudah memperoleh informasi, dan juga seiring dengan berkembangnya spesifikasi terdapat banyak kelebihan fitur-fitur yang dimiliki dan ditampilkan oleh setiap handphone. Yang kedua adalah dampak negatif. Dampak negatif dari penggunaan telepon genggam itu sendiri, yang pertama, kecanduan terhadap penggunaan handphone baik di kalangan anak-anak, remaja, ataupun dewasa. Kecanduan ini bisa seperti kecanduan menggunakan handphone untuk bermain game ataupun hanya untuk kesenangan semata. Yang kedua, menjadi konsumtif karena ingin memiliki handphone keluaran terbaru. Seperti yang diketahui bahwa perkembangan telepon genggam ini dari tahun ke tahun itu semakin banyak dan semakin meningkat dengan berkembangnya beberapa fitur yang dimiliki oleh handphone itu sendiri. Dan yang terakhir, menjadi pribadi yang lebih anarkis dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya untuk dampak ekonomi pada alat telekomunikasi telepon genggam. Yaitu poin yang pertama yaitu memperluas kegiatan ekonomi. Dilansir dari Tetswala, perkembangan telepon memperluas operasi kegiatan ekonomi dan memungkinkan perdagangan hingga ke daerah atau negara lain. Dengan adanya telepon ini, suatu perusahaan dapat melakukan perdagangan ke luar daerah hingga ke luar negeri, sehingga cakupan kegiatan ekonomi yang menjadi luas, mendapat lebih banyak konsumen dan tentunya mengembangkan bisnis.
Dengan adanya telepon ini, kita bisa menjual ataupun membeli barang dari luar negeri tanpa harus datang langsung ke tempat. Ya. Selanjutnya itu memudahkan informasi dari produsen ke konsumen. Dikutip dari jurnal berjudul The Role of the Telephone in Economic Development 1980 menyebutkan sebagai media komunikasi, telepon menyediakan sarana untuk mentransfer informasi dari sumber ke penerima, sehingga telepon dapat memudahkan penyampaian informasi suatu barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dengan telepon, produsen dapat mempromosikan produknya ke konsumen tanpa harus bertemu langsung. Konsumen juga bisa mendapatkan informasi yang diperlukan melalui telepon dengan produsen. Hal tersebut jelas bisa memudahkan kegiatan jual beli dan pemasaran. Selanjutnya ada membuka lapangan pekerjaan. Penemuan telepon membuka lapangan pekerjaan. Telepon banyak diminati sehingga produksi membutuhkan banyak tenaga kerja. Telepon seluler bahkan membuka lebih banyak lagi pekerjaan, terutama di bidang aplikasi telepon seluler. Dikutip dari The University of Scranton, aplikasi telepon seluler menciptakan sekitar 500.000 lapangan pekerjaan, sehingga penemuan telepon dapat mengurangi pengangguran dan selanjutnya memudahkan pengiriman barang. Penemuan telepon juga mempermudah pengiriman barang. Barang yang diperjualbelikan bisa dikirim melalui ekspedisi pengiriman. Perjalanan barang dengan mudah bisa dicek melalui telepon kita, sehingga keamanan pengiriman barang juga bisa terjamin. Selanjutnya untuk dampak lingkungan, permasalahan terkait penggunaan telepon seluler bagi lingkungan yaitu satu, berdampak bagi kesehatan manusia. Yang kedua, medan elektromagnetik yang ada di sekitar ponsel yang menyala akan berdampak pada lingkungan hidup. Burung dan lebah menjadi sering mengalami disorientasi atau kehilangan arah sehingga mudah stres karena tidak bisa menemukan arah. Yang ketiga, bahaya baterai HP bekas akibat ponsel yang sudah rusak karena mengandung kandungan Li, CD, Ni yang ketika tidak diolah dengan baik akan mencemari lingkungan. Selanjutnya, baik, dan yang terakhir ini adalah referensi yang kita gunakan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai isu dampak lingkungan mengenai alat telekomunikasi telepon genggam. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.